Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita beberapa ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat dan lain-lain. Soal serta salam, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menyampaikan tentang rendah hati menurut pandangan Islam. Rendah hati merupakan salah satu sikap atau sifat yang terpuji. Pasalnya, dengan rendah hati juga dapat menjauhi dari sifat menyombongkan diri. Dalam Islam, rendah hati juga dikenal dengan istilah tawadu. Sikap tawadu ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi umat Islam. Karena itu hendaknya seluruh umat Islam memiliki sikap atau sifat rendah hati di segala situasi dan dimanapun dan kapanpun seluruh umat Islam berada. Hendaknya mengedepankan sikap atau sifat rendah hati kepada siapapun. Nah, sementara itu rendah hati menurut pandangan Islam juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka berkat rahmat Allah Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersifat keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ada juga di surat Al-Quran Al-Isra ayat 37 yang artinya, dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi gunung. Dari beberapa arti rendah hati tersebut dapat disimpulkan bahwa rendah hati adalah sikap atau sifat yang sangat-sangat terpuji. Sedangkan bersikap dan bersifat sombong serta angkuh termasuk perbuatan yang sangat tercela. Dalam pandangan Islam, perbuatan menyombongkan diri juga sangat dilarang. Karena itulah kita harus selalu mengedepankan sikap atau sifat yang rendah hati kepada siapapun itu. Nah, contohnya kayak misalnya tuh kita tuh lagi di komen di situ, kamu kok gini-gini, kita tuh harus rendah hati, harus menerima pendapat orang lain, terus tuh harus lebih banyak mendengarkan dibanding berbicara. Nah, di sini ada beberapa manfaat rendah hati. Yang satu, disukai banyak orang. Yang kedua, memiliki banyak teman. Yang ketiga, membuat diri sendiri merasa bersyukur atas apa yang dimiliki. Yang keempat, menyadari kekurangan diri sendiri. Nah, ada juga ciri-ciri orang rendah hati. Yang pertama, lebih banyak mendengar dibandingkan berbicara, seperti contoh yang tadi ya. Yang kedua, mampu mengendalikan emosi. Nah, yang ketiga, memaafkan orang yang telah berbuat salah. Kalau memaafkan orang yang telah berbuat salah, maka harus ya, meskipun ya kita juga pasti masih suka ngerasa kesal gitu ya. Tapi kan harus memiliki sikap atau sifat rendah hati. Yang keempat, lebih mudah menerima kritikan dan masukan dari orang lain. Yang kelima, tidak egois dan mementingkan diri sendiri. Nah, dari yang saya sampaikan cukup sekian itu bahan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena yang salahnya ada dari saya, yang benarnya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah saja ditutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.